Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Muhammad Faruk. Saya dari Universitas Al-Falah Asyuniyah Kencong Jember dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan sebuah simulasi praktek konseling sebaya yang dimana di sini saya mengangkat tema tentang konflik dengan orang tua. Why? Mengapa saya mengambil tema itu? Karena menurut saya konflik dengan orang tua itu ialah suatu permasalahan yang sering banget terjadi di kalangan remaja. Apalagi jikalau remaja tersebut tidak memiliki seseorang untuk berbagi cerita atau bisa dibilang cenderung memendamnya sendiri gitu ya. Nah, hal itu dapat berdampak pada dirinya sendiri, bahkan yang lebih buruk bisa mengakibatkan stres bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk mengulik permasalahan yang sering terjadi dari tema ini. Nah, di sini saya tidak sendiri ya teman-teman. Di sini saya dibantu oleh teman saya yang bernama Nadia. Dialah yang akan berperan sebagai konseli sebaya saya. Selama sesi konseling, menurut saya tidak terlalu rumit ya teman-teman, karena memang dari si konselingnya sendiri datang dengan sukarela kan. Ya, walaupun di awal-awal dia masih terlihat bimbang mau cerita apa tidak, tapi setelah saya yakinkan, dia bisa terbuka juga dengan saya. Setiap sesi konseling pastinya ada hambatannya sendiri ya teman-teman. Jadi pintar-pintar kita saja sebagai seorang konselor sebaya dalam meyakinkan konseli sebaya kita supaya dia mau menceritakan permasalahannya lebih dalam lagi. Oke, sepertinya sudah cukup banyak ya penjelasan dari saya. Lebih baik kita langsung saksikan saja simulasinya. Yuk kita tonton bersama. Bro, aku boleh cerita nggak? Boleh cerita wis. Kenapa? Hmm, tapi jangan disebarin. Iya. Enggak, nanti disebarin. Enggak, beneran. Kalau kamu udah mau cerita sama aku, berarti kamu nganggap aku kan, temanmu. Berarti kamu percaya kan sama aku? Enggak Ya, bakal. soalnya kan kamu jadi anak-anak banyak yang cerita ke kamu kan. Iya sih, tapi aku pasti kok. Pasti aku bisa menjamin bahwasannya eh, cerita ceritamu maupun cerita teman-teman yang lain, kalau cerita aku pasti akan aku simpan untuk diriku sendiri dan juga orang yang bersangkutan. Cerita wis, kenapa? Jadi gini, kalau aku durhaka sama orang tua aku boleh nggak sih sebenarnya? Tapi ini alasannya Gimana? tuh. Karena aku anak pertama. Nah, kayak ayahku itu mungkin bisa dibilang kayak temperamen gitulah ya. Jadi kayak dikit-dikit kalau emosi itu dia yang mau mukul aku atau gimana gitu loh. Nah tapi itu kayaknya dari kecilnya aku gitu, paham nggak? Dari kecilnya aku tuh ayahku tuh suka kayak gitu. Jadi pas gede tuh aku tuh jadi apa ya, aku punya karakter watak yang keras gitu loh, kayak gampang emosi, terus kayak pokoknya keras gitulah. Nah terus kalau ayahku itu kayak kayak misal gini ya, dia jangan keluar malam, nggak tapi aku menentang gitu loh, karena kan dari kecil aku tuh udah sering dipukuli, terus aku mikirnya orang tua aku tuh nggak sayang gitu sama aku. Jadi ya dia jatuhnya durhaka nggak sih, orang tua aku juga durhaka nggak sih sama aku. Nah, untuk kalau semisal dibilang orang tua itu durhaka sama anaknya, itu juga bisa dibilang gitu, karena kan kewajiban orang tua itu kan juga menafkahi dan juga menyayangi anak-anaknya. Kalau semisal orang tua melakukan hal yang seperti itu juga bisa dianggap sebagai orang tua yang berdosa kepada anaknya. Capek nggak sih? Kan pertama nih ya, yang pertama aku kalau sekolah itu kayak apa-apa harus sendiri. Terus kayak jangan kan itu dari kecil aja aku kalau ada PR harus nggak bisa aku nanya ke orang tuaku gitu, karena orang tuaku kayak gitu. Apalagi kan kayak ibuku tuh kan selalu berpihak sama ayahku ya. Terus kayak em,
kayak misal aku cerita Bu, atau enggak gini deh, aku tuh pengen sedikit diapresiasi gitu loh kalau misal dapat juara atau apa gitu, karena dari kecil misal aku dapat hadiah lomba atau bukan hadiah lomba, dapat juara lomba gitu maksudnya. Nah juara lomba gitu ya udah orang tua aku oh gitu doang, jadi kayak coba kalau kamu kayak gitu kamu rasanya gimana sih? Kan nggak enak ya, Ya, apalagi nggak ada support system, terus nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dapat kasih sayang. Coba kalau kamu jadi aku. pastinya nggak enak, pasti capek. Tapi kamu pernah nggak sih kayak bilang ke mereka kalau saya misal aku tuh pengen begini kan lo gimana Udah, respon mereka? ya udah namanya orang tua desa ya kayak gitu doang. Aku bingung aku harus ngapain, aku harus kayak em, coba sabar sabar, masa sabar sabar terus, kan aku juga manusia. Ya sih, pasti manusia kan punya anu kan titik batas kesabarannya sendiri gitu kan. Masa aku disuruh sabar terus kan capek, apalagi kan ini kan hampir ujian kayak gitu, di rumah juga banyak masalah banyak ini. Oke, aku paham kok perasaanmu. Tapi ya, kalaupun kamu merasa kayak gitu, kamu merasa marah, kamu merasa nggak diperhatikan sama orang tua kamu, ya mereka juga tetap orang tua kamu. Kalaupun mereka itu nggak, kalau ya kamu marah, boleh. Kamu ingin berontak, boleh. Tapi ingat bahwasanya semua itu ada batasannya. Karena apa? Karena ya gimana pun mereka, pastinya mereka itu adalah orang tua kamu, mereka yang membesarkan kamu, kamu juga berasal dari mereka gitu. Itu tetap ingat. Kalaupun kamu marah itu boleh, kamu marah itu wajar karena namanya seorang manusia ya. Apalagi memiliki sifat marah itu boleh banget. Aku cuma mau bilang bahwasanya eh, kamu boleh untuk marah kepada mereka. Tapi kalaupun kamu marah, maka marah itu ada batasnya. hmm oke, kasih udah mau dengerin aku cerita. Oke. Jangan disebarin ya, tapi ya kan jangan disebarin. Iya, iya Nadia, iya, nggak akan kok. Ya, makasih juga ya kamu udah mau cerita juga sama aku. Semoga apa ya, aku harap semoga kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Kasih ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah simulasi sesi konseling sebaya yang saya lakukan dengan teman saya. Nah, pada simulasi tersebut, saya menggunakan beberapa keterampilan konseling sebaya seperti active listening, yakni saya itu berusaha untuk mendengarkan konseli ketika dia bercerita tanpa menyelanya sedikit pun. Lalu juga ada bersikap empati, yakni saya berusaha untuk memahami dan merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh konseli. Selain itu ada pertanyaan terbuka, yaitu saya berusaha untuk bertanya kembali kepada konseli untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Dan yang terakhir saya memberikan sebuah pengertian dari permasalahan konseli yang dihadapinya. Nah, selama simulasi sendiri, kesulitannya pasti ada ya teman-teman, seperti konseli yang merasa kurang percaya diri, atau mungkin konseli yang merasa sedikit frustasi akan masalah yang dialaminya. Namun, kembali lagi seperti yang saya katakan di awal video tadi, hambatan itu pasti ada. Tapi, pintar-pintar kita saja dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Namun, perlu diingat ya teman-teman, bahwasannya seorang konselor sebaya itu memiliki beberapa batasan, seperti seorang konselor sebaya tidak boleh mendiagnosis konseli dan seorang konselor sebaya juga tidak boleh memberikan saran pada konseli sebayanya. Nah, apabila
permasalahan konseli sudah di luar kemampuan konselor sebaya, maka konselor sebaya harus memberikan rujukan ke seorang konselor profesional supaya permasalahan yang dihadapi konseli bisa segera teratasi. Oke, jadi begitulah simulasi dari konseling sebaya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. โอ้คิดถึงเธออีกแล้วไม่จริงคิดถึงเธอจัง